Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tidak masuk akal jika hanya dinikmati oleh Juliari Batubara. Potensi kerugian negara dari Bansos lebih dari 5 triliun rupiah. Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bahwa terdapat 16,7 juta penerima Bansos di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang tidak memiliki nomor induk kependudukan memicu pertanyaan baru. Salah satunya adalah tentang kerugian negara yang diakibatkan. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies, Gede Siriana Yusuf, menaksir nilai kerugian negara terhadap selisih data tersebut cukup fantastis. Baginya, temuan KPK tersebut akurat dan menunjukkan data penerima bansos yang tidak memiliki NIK adalah fiktif. Jika temuan KPK benar, maka sangat mungkin tidak ada wujud manusianya. Ujar Gede saat dihubungi oleh kantor politik RMOL pada hari Selasa 12 Januari. Berdasarkan hasil hitungannya, jika jumlah data penerima bansos yang merupakan 16,7 juta dikalikan besaran uang bansos, didapatkan nilai kerugian negara melebihi fee yang diterima tersangka kasus korupsi bansos COVID-19 Juliari Batubara yang sebesar 12 miliar rupiah dari paket bansos periode pertama dan paket bansos periode kedua sebanyak 8,8 miliar rupiah. Kemudian jika dikalikan nilai paket bansos sebesar 300 ribu rupiah, maka potensi kerugian negara lebih dari 5 triliun rupiah. Nilai yang cukup fantastis. Terkait hal itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ini mempertanyakan, kemana uang dengan jumlah tersebut lari? Sebab tidak mungkin hanya Juliari saja yang menikmati. Potensi kerugian bansos setara dengan 780 ribu warga miskin. KPK pun mendalami kerugian keuangan negara terkait dengan kasus korupsi bansos COVID-19, di mana menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan juga kawan-kawan. Kami melihat, baru terkait suap sembakonya, kita lihat rentetan proses pengadaan barang dan jasa. Apakah ada unsur merugikan uang negara dan semua akan didalami. Begitu kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Lebih lanjut, ia juga mengatakan penyidik nantinya akan melaporkan pada pimpinan KPK jika memang terdapat unsur kerugian uang negara dari kasus suap itu. Informasi ini masih dikembangkan. Biasanya penyidik kalau dapat bukti yang cukup akan melakukan pemaparan ke pimpinan. Misal, ada dugaan penggelembungan harga hingga menyebabkan kerugian negara, kemudian akan mengembangkan dari penyidik. KPK juga telah menetapkan Juliari bersama dengan 4 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu 2 PPK di Kementerian Sosial, Matius Joko Santoso atau MCS, Adi Wayono atau AW, serta dari pihak swasta Ardian IM atau IM dan juga Haris Sidabuke atau HS. KPK juga menduga Batubara menerima uang senilai 17 miliar rupiah dari Komisi Pengadaan Bantuan Sosial Sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee 12 miliar rupiah, di mana pembagiannya diterima secara tunai oleh Santoso kepada Batubara melalui Wahyono dengan nilai sekitar 8,2 miliar rupiah. Pemberian uang itu selanjutnya dikelola Eko dan Shelfie selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari Batubara. Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos, terkumpul uang komisi dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar 8,8 miliar rupiah yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari Batubara. Untuk komisi yang disepakati Joko Santoso dan juga Wahyono sebesar Rp10.000 per paket bantuan sosial sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial itu. Skandal korupsi bansos diduga juga menyeret nama Gibran. Publik juga baru-baru ini diramaikan dengan kabar menyebut nama Gibran, putra sulung Jokowi, terlibat dalam kasus korupsi dana bansos. Dalam gambar yang beredar di media sosial disebut bahwa terlibatnya PT Sritek dalam pengadaan bansos merupakan rekomendasi dari Gibran. Selain itu, dalam sebuah narasi media disebutkan bahwa dana bansos yang dikorupsi oleh Menteri Sosial
Juliari Peter Batubara ikut dirasakan oleh tim pemenangan kepala daerah PDIP. Menanggapi kabar ini pun anggota DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera mengatakan bahwa KPK harus berani mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana bansos tersebut. Perlu keberanian KPK untuk mengusut tuntas, ujar Mardani dari akun Twitter pribadinya. Selain lembaga anti rasuah tersebut, Mardani juga menilai bahwa pihak-pihak lain juga harus memberikan dukungan pada KPK memberantas korupsi dan tidak pilih-pilih. Kemudian Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Pacumurianto, memastikan tidak ada aliran uang kasus suap bansos COVID-19 ke sejumlah pejabat dan calon kepala daerah dari PDIP di Pilkada 2020 yang lalu. Dia juga membantah adanya staf Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang berinisial L, di mana disebut menerima aliran duit rasuah bansos dari Mensos Juliari Peter Batubara. Gak ada staf atau ajudan Ibu Puan yang berkode L. Cuma Alex Indra Lukman yang mirip ada Lukmannya, tapi dia tidak ada urusan. Dia juga mengaku sudah langsung menelepon Alex Indra Lukman untuk memastikan kabar tersebut. Namun katanya Alex mengaku tidak pernah menerima duit miliaran dari Juliari. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Mensos Juliari Peter Batubara dan 4 tersangka lainnya sebagai tersangka suap terkait program Bansos penanganan COVID-19. Keempat tersangka lainnya dalam kasus itu adalah pejabat PPK, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian dan juga Hari. Selaku penerima, Juliari, Adi, dan Matius dijerat pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, selaku pemberi, Ardian dan Hari disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dugaan bagi-bagi duit Komisioner KPU Solo di Pilkada 2020. Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan jalan utama Kota Surakarta, depan Taman Gerten di samping Jalan Layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo. Kantor Purnawirawan Pejuang Indonesia, PPRI, sayap Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik.